la quwata illa billah itu insya Allah ya jadi nggak akan hilang insya Allah. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya ya Allah takdirkan misalnya itu hilang tapi kita selamat gitu maksudnya, insya Allah sih dijaga. Yang penting dijaganya itu sebenarnya. Ini ya rahasia, jangan sampaikan ke siapa-siapa. Iya. Ya tapi tidak apa, saya ngomong aja. Jadi saya cuma ngomong aja. Beberapa orang itu yang mau nyalon lagi, entah anggota DPR atau Pak Lurah, Bupati atau apa macam-macam. Itu kok kalau ya selama ini sih yang saya ajarkan ya masya Allah la quwata illa billah itu kok rata-rata jadi lagi rata-rata. Jadi masya Allah la quwata illa billah. Wiritannya itu aja. Di samping alhamdulillah masya Allah la quwata illa billah. Beberapa yang saya tahu ya itu yang mau nyalon lagi entah anggota DPR, apa wali kota atau bupati atau kepala desa, itu beberapa kok jadi lagi itu rata-rata jadi lagi rata-rata. Tapi bacanya tadi masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah. Cuman yang belum pernah datang itu capres sama cawapres belum pernah datang. Anggota DPR sering gitu, wali kota sering. Baiknya dibaca saat apa Ustaz? Terutama kalau kita ingat akan nikmat-nikmat dan melihat nikmat. Ya ibu merasa sehat, alhamdulillah ya Allah, masya Allah la quwata illa billah. Ibu merasa anak-anak yang masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Jadi masya Allah la quwata illa. Jadi ketika kita melihat semuanya kondisi baik itu kita bilang masya Allah la quwata illa billah. Nah, supaya semua dijaga oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, tidak dihilangkan oleh Allah, tidak dicabut nikmat itu. Katakan masya Allah la quwata illa billah. Itu seperti itu. Pun lanjut ya. Terus innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau banyak. Terus Nabi itu selesai sholat duhur, tadi kan waktu duhur terakhir kan duhur ya. Selesai sholat duhur Nabi itu sidak lapangan, keluar masuk pasar, menerima undangan, termasuk walimah. Kadang itu di waktu duhur itu. Nanti sampai asar. Jadi Nabi itu di antara pekerjaannya keluar masuk pasar. Jadi keluar masuk pasar untuk ngecek kondisi pasar. Di samping kadang ya belanja juga karena Nabi kan juga manusia yang butuh kebutuhan sehari-hari. Nah, singkat kata singkat cerita sampai akhirnya waktu asar salat asar ada kelas sebentar. Terus Nabi sebelum maghrib turun menemui seluruh keluarganya, didoakan, didoakan, diucapi salam, dicengkramai, macam-macam, bukan diceramai, dicengkramai. Itu terus saya itu kembali ke masjid untuk sholat maghrib sampai isya, terus kembali istirahat seperti yang semula tadi. Itu dalam kondisi normal, tidak ada masalah apa-apa, seperti itu yang beliau lakukan. Kecuali ada kepentingan kaum muslimin atau ada kepentingan keluarga, itu mungkin agak berbeda. Tapi secara umum begitulah keadaan Nabi kita Muhammad SAW dalam setiap harinya. Jadi Nabi itu menemui seluruh keluarganya sehari itu 2 kali. Dan Nabi sangat menjaga kualitas pertemuan. Itu di tengah-tengah kesibukannya ya, 2 kali, yaitu pagi dan yang petang itu, pagi dan petang itu. Ya tentu kalau malam istirahat seperti biasa, itu seperti itu. Makanya kalau ada suami kok nggak sempat menghubungi istrinya dalam sehari itu, itu bukan sibuk sebenarnya, berarti Anda bukan prioritas. Oh bercanda, enggak. Bercanda. Enggak, saya bercanda. Bercanda. Oh gitu. Yang penting pulang. Makanya beliau temui semuanya, beliau temui semua, beliau doakan semuanya. Itu. Oh lanjut. Wat kuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
dengan penuh ketekunan. Wa rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan Tuhan barat, yang menguasai timur dan barat itu maksudnya ya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Allah, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Ini sebenarnya resep untuk supaya waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini punya waktu sama, 24 jam lah, semua kita ini. Tapi yang bisa kita hasilkan dalam 24 jam itu bisa berbeda-beda. Nah, ini diantaranya kalau dalam akidah Islam erat hubungannya dengan keberkahan waktu. Erat hubungannya dengan apa, Bu? Keberkahan waktu. Nah, supaya waktu kita diberkahi oleh Allah, disuruh ngisi dengan aneka kebaikan termasuk zikir kepada Allah. Nah, ini yang saya teringat ada seorang guru ya, berpesan kepada muridnya. Dia bilang gini, nanti kamu di tempat yang baru kalau bisa sehari baca Quran 3 juz ya. Kata muridnya gini, saya kan mau belajar saya. Kalau saya baca Al-Quran 3 juz sehari pasti mengganggu waktu belajar saya, dia bilang gitu. Kata Syekh itu, memang baca Al-Quran 3 juz itu menyita waktumu, tapi menjadikan waktumu barokah. Sehingga yang tadinya nggak cukup jadi cukup gitu. Jadi yang tadi nggak cukup jadi apa? Cukup. Ya, jadi makanya terus kemudian ada banyak ulama kita itu kadang dalam semalam itu bisa menyelesaikan Al-Quran 1 juz, satu hataman. Siang 1 hataman, malam 1 hataman. Itu pernah teman saya itu menghafal Quran, anaknya cerdas, masya Allah, pintar anaknya. Satu pondok dengan saya. Habis sholat Isya dia hajar baca Al-Quran sampai subuh nggak selesai. Terus nanya ke saya, itu Sayyidina Utsman kok bisa selesai, saya kok nggak bisa selesai, kata teman saya. Saya bilang mulutnya beda, saya bilang gitu. Jadi kalau beliau kan diberkahi, kurang diberkahi. Jadi enggak, maksud saya gini, kadang waktu yang diberkahi yaitu guyonan saya. Begitu itu kalau di Surabaya biasa itu. Kalau di sini bisa masuk dalam hati, menusuk-nusuk gitu. Nah terus kata teman saya, oh gitu ya. Jadi kadang keberkahan itu kita mesti mencicil dengan diantaranya menghiasi kehidupan kita dengan aneka zikir. Ini kita ngaji gini, bagi sebagian orang yang punya pandangan kapitalis misalnya gitu ya. Ini kan dianggap membuang-buang waktu ini kan, buang-buang waktu. Tapi jangan salah, ini adalah bagian cara kita untuk supaya waktu kita diberkahi oleh Allah. Sehingga dengan waktu yang sama dengan orang yang berbeda, yang diberkahi sama yang tidak berkahi itu beda. Yang didapat itu juga beda, yang dihasilkan itu juga beda. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan karena aroma makannya sudah wangi ini. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Kalau ada. Monggo. Kalau ada. Sampai dengan ayat 9 betul. Monggo Bu. Saya kalau lihat beliau ingat pilot gitu aja Pak. Tadi kan Bapak berbagi tentang tidurnya Nabi. Betul. Itu benar nggak Pak? Saya juga pernah baca tuh, ada waktu-waktu yang dilarang untuk tidur itu setelah asar dan setelah subuh. Terus ada juga waktu yang dianjurkan. Ini sebelum saya tadi Bapak berbagi tentang tidur dan subuh. Itu tidur setelah zuhur yang dianjurkan untuk tidur setelah zuhur. Itu betul nggak tadi kalau dari cerita Ustaz kan sebelum zuhur ya? Terus. Sama itu yang dilarang itu tadi yang setelah subuh sama setelah asar. Sampun? Oke, baik, saya terangkan ya. Sependek yang saya ketahui dan sependek yang saya baca, kalau kita naikkan ke hadis tentang larangan tidur di waktu setelah asar atau setelah subuh, itu sependek yang saya tahu derajat riwayatnya itu lemah sekali. Namun itu diresepkan oleh para dokter-dokter Islam terdahulu.
seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau kan menulis kitab Tibbun Nabawi kan, pengobatan ala Nabi itu. Di antara pesan dan wanti-wanti beliau, bukan hadis ini ya, wanti-wanti beliau. Jangan tidur setelah asar, setelah subuh. Ada yang mengatakan lagi setelah maghrib, ada yang mengatakan begitu. Hasil riset beliau, orang yang sering tidur setelah asar itu gila menurut Ibnu Qayyim itu. Tapi bukan hadis ini, bukan hadis. Itu perkataan Ibnu Qayyim yang saya tahu. Itu hasil riset beliau. Beliau itu tidak hanya ulama, tapi dokter beliau itu. Tapi dokter Tibbun Nabawi, yaitu dokter di masanya lah gitu. Nah, beliau itu praktisi kesehatan beliau itu. Hasil riset beliau itu mengatakan begitu. Nah, saya tidak tahu riset kedokteran ala WHO, saya nggak tahu. Tapi itu riset versi beliau itu begitu. Jadi kalau ibu nanya ke saya, apa betul? Betul ada, tapi kalau dipaksa sebagai hadis yang saya tahu lemah sekali derajatnya. Tapi kalau itu riset ulama terdahulu yang sekaligus dokter, ya betul tidak. Memang ada larang-larangan itu. Tapi sependek yang saya tahu tidak masuk dalam ranah hukum, tapi lebih kepada ranah kesehatan versi ulama yang meriset itu. Di antaranya yang saya tahu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Itu. Jadi itu riset yang saya tahu. Jadi kalau ibu nanya saya secara hukum ya, boleh nggak tidur setelah asar? Jawabannya boleh. Kalau ibu nanya saya secara hukum, kalau ngomong hukum ya, apakah boleh tidur setelah asar? Jawabannya boleh. Apakah boleh tidur setelah subuh? Jawabannya boleh secara hukum. Secara hukum lah ya. Kalau ngomong hukum boleh. Tidak haram. Nggak makruh juga insya Allah. Jadi boleh gitu aja. Cuman kalau pakai pertimbangan kesehatan versi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, nah itu atau beberapa ulama yang sependapat dengan beliau, selayaknya lah dihindari tidur di waktu tersebut. Kalau misalnya ngantuk banget, sarannya tidur tapi sambil duduk. Itu sarannya itu. Sarannya tidur sambil duduk. Ya mbo ya apa carane lah sekiranya tidurnya itu tidak pules gitu. Nah, ya itu caranya gitu. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mengenai qailula betul ada hadis sahih hadisnya maqal Nabi bersabda, qailulalah lah kalian karena iblis tidak qailula. Qailula itu tidur sebelum zuhur aslinya, bukan setelah zuhur. Sebelum zuhur, tapi hasil riset yang di Amerika itu mengatakan sebelum zuhur sampai dengan setelah zuhur. Intinya tidur siang itu penting gitu aja. Kalau risetnya gitu, risetnya saya tahu. Tapi kalau di hadisnya saya ulang, itu qailula itu sebelum zuhur. Sebentar sebelum zuhur. Jadi kalau saya ulang tadi, kalau zuhur misalnya jam 12:06 atau lewat 8, qailula itu kira-kira jam setengah 12 lah. Tidur sebentar. Jadi bukan sebentar tidur, tapi tidur sebentar gitu. Dan Nabi itu gitu. Dan ternyata itu sangat menyehatkan tidur di jam-jam itu. Itu yang saya pahami begitu. Nah, tapi secara umum kalau hasil risetnya, yang penting tidur siang walaupun cuma sebentar. Gitu. Walaupun kalau di Eropa itu sama di Amerika tadi yang saya pernah ikuti kajiannya itu, walaupun hanya dengan meletakkan kepala di atas meja. Tidurnya itu walaupun hanya meletakkan kepala di atas meja. Atau meletakkan kepala di atas kepala temannya gitu. Itu seperti itu Bu yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau kita pakai tinjauan hukum begini. Orang kalau tidur sebelum waktu sholat, itu kan belum mukallaf berarti dia. Karena tidur sebelum waktu sholat. Tapi kalau setelah waktu sholat dia tidur, itu sudah mukallaf dia, sudah wajib sholat. Maka kalau ada orang nanya, ini saya ngomong fikih ya. Misalnya Cio tidur sebelum zuhur. Pertanyaannya, ketika sudah menjelang asar, apakah wajib emak membangunkan Cio? Jawaban secara fikih tidak wajib. Kenapa? Karena status Cio tidur sebelum zuhur dan dia bukan mukallaf. Maka tidak ada kewajiban emak untuk membangunkan. Dia kan bablas sampai zuhur sampai asar. Nanti qadha dia. Tidak apa-apa dan tidak berdosa. Karena apa? Karena memang dia tidur sebelum zuhur. Itu secara fikih ya, saya ngomong hukum. Ya perdebatan pasti ada, tapi saya ngomong secara fikih ini. Nah, terus kemudian tapi kalau Cio tidur setelah zuhur, azan, Cio, salat. Apa? Nah, gitu bahasanya Mak ya. Ya. Misalnya capek Mak, tidur dulu Mas sebentar Mak, tidur. Menjelang asar karena tidurnya setelah zuhur, emak wajib membangunkan. Wajib membangunkan. Kenapa? Karena tidurnya setelah zuhur. Dia sudah mukallaf, sudah kena kewajiban sholat zuhur soalnya. Karena tidurnya setelah zuhur.
Nah, makanya emak wajib membangunkan. Kalau sudah waktunya mau habis, gitu. Saya kira itu Allah. Dan kalau sampai kelewat, Jio berdosa karena tidurnya setelah zuhur. Nah. Wah. Oh, iya, nggih. Nggih, monggo, silakan. Tadi yang Ustaz Nggih. pikir Masya Allah La quwata illa billah. bolehkah saya zikirkan diperuntukkan untuk mantu saya, anak, mantu cucu saya. Bagus. Itu boleh saya Bagus. khususkan untuk beliau melihat Bagus. melihat kesuksesan, Bagus. kesehatan. Kata para ulama Jadi niatnya untuk nirakati mantu ya. Jadi gini, kalau kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau ngutip satu riwayat, kalau kita melihat kenikmatan pada orang lain, termasuk ibu melihat anak-anak ibu ya, termasuk mantu-mantu ibu. Ibu katakan Masya Allah la quwata illa billah. Satu, kata beliau, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, nikmat anak yang kita lihat, yang kita doakan Masya Allah la quwata illa billah itu akan dijaga oleh Allah. Nah, jadi insya Allah tidak akan Allah cabut. Yang kedua, tidak jarang kadang kita ketularan nikmat yang sama gitu. Jadi Masya Allah kita akan dapat ketularan yang sama insya Allah. Makanya kalau kita lihat nikmat orang lain, kita katakan Masya Allah la quwata illa billah. Ya. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi boleh banget. Secara umum nirakati anak itu sebenarnya dengan la haula wala quwata illa billah, disamping dengan takwa. Dulu ada sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Asja'i radhiyallahu an. Beliau lapor sama Nabi, putranya kena masalah, ditahan oleh musuh. Nah, ibunya galau. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya orang ini pulang. Selang berapa waktu balik lagi. Ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya udah bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak. Saya tanya, Cung, gimana ceritanya nih pulang bawa kambing banyak? Itu musuh lengah ayah. Aku lari aja, pas aku lari kambing mereka ngikuti aku bawa aja sekarang pulang. Dalam kondisi perang ya. Boleh, nggak ada masalah itu. Nah, terus ya itu kata Nabi wa may yattaq, itu turun ayat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus zikirnya la haula wala quwata illa billah. Jadi nirakati anak itu di antara zikir yang bisa kita baca adalah la haula wala quwata illa billah. Apalagi berlengkapi Masya Allah la quwata illa billah misalnya. Silakan aja, tidak ada masalah. Nggih. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Bu Irma. Jadi kemarin ke Mekah jadi. Oh, habis lebaran. Sudah nemu hotelnya? Sudah. Ibu mandiri apa pakai travel? Mandiri. Oh, nyoba mandiri. Anak yang kuliah itu kan pulang sebelum lebaran. Yang di Turki itu. Jadi dia sama adik saya. Oh, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Nggih. Mau tanya Ustaz, yang ayat 3 kan tadi katanya seperdua itu kira-kira jam berapa Bos? Oh, tengah malam. Tengah malam ya Bos? Iya, kalau kita jam 00 lah. Kalau yang sepertiga ini kira-kira jam berapa ya untuk tahajud? Bagus. Secara umum gini deh. Kalau kan malam itu, kalau di kita ya, tengah malamnya itu jam berapa? Jam 00. Ya, jam 00. Berarti kalau kita tarik setelah separuh ini kira-kira masuk ke sini 2 jam lah. Ya, jadi jam 2 itu kira-kira sepertiga malam akhir itu. Jadi sepertiga. Jadi kalau kita hitung dari misalnya malam itu dihitung dari Isya jam 8, 9, 10, 11, 00, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 8 apa? Ada 9 jam lah misalnya gitu ya. Jadi 3 aja. Jadi jam 2 atau jam 1 kesini itu udah sepertiga malam akhir. Berarti sampai sholat subuh ya Bu? Sampai sebelum subuh. Ya, kalau untuk sudah masuk subuh, kalau untuk tahajud sudah habis waktunya. Kalau untuk witir, kalau belum sempat dikerjakan masih boleh dikerjakan walaupun sudah ada adzan subuh. Kalau untuk witir. Kalau untuk tahajud begitu adzan subuh sudah selesai berarti waktunya. Tapi kalau untuk witir, andaikan belum dikerjakan, maka witir masih boleh dikerjakan walaupun sudah ada adzan subuh. Untuk witir, saking pentingnya witir itu. Walaupun cuma 1 rakaat. Nggih. Tanya lagi Pak.
Iya, monggo Bu. Iya. Di masjid nih Pak Ustadz, setelah sholat subuh kan biasanya nggak ada sholat lagi sebelum syuruk. Jika ada orang sholat, kira-kira dia sholat apa ya? Ada orang habis sholat subuh, sholat lagi, padahal belum syuruk, Belum sampai syuruk. Setelah Zikir gitu. bagus. Ada dua kemungkinan Bu. Kemungkinan dia tidak tahu ilmunya. Kemungkinan pertama ya. Atau kemungkinan yang kedua, dia mengkodok sholat di masa lalu yang mungkin beliau merasa dulu pernah tidak sholat. Kalau mengkodok sholat, walaupun setelah subuh, sebelum isyraq masih boleh, tidak apa-apa. Silakan. Itu mengkodok biasanya. Saya punya jamaah, beliau sedang saat ini masih terus mengkodok sholat di masa lalu yang beliau merasa tidak sholat dulu. Itu kadang setelah asar beliau sholat lagi, kadang jamaah yang nggak ngerti nanya, sholat apa kamu di sholat asar? Ya, bilang jawab aja Pak, sholat kodok. Ya gitu, sholat boleh tidak apa-apa. Walaupun namanya mengkodok itu nggak nunggu waktu sholat, dia bisa kerjakan sebelum waktu sholat. Misalnya gini, sambil nunggu iqomah subuh, dia kodok aja. Kodok sholat subuhnya itu dia kodok. Nanti setelah sholat subuh dia nggak usah mengkodok lagi karena sudah dikodok sebelum dia sholat subuh. Karena mengkodok itu bisa kapan saja sebenarnya mengkodok itu. Kalau bahasanya Nabi, mengkodok itu kapan dia ingat atau kapan dia bangun sebenarnya. Jadi waktunya nggak harus pada waktunya tepat sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Satu dari saya maksudnya. Nggih. Pak Ustadz, kalau misalnya ini saya mau tanya hukumnya aja Pak. Nggih. Misalnya ini kita sholat begini kan, suka ada masjid yang enggak di tempat umum, misalnya kayak di rumah sakit atau apa, ini laki-laki sebelah sana, kita di sini. Kita tahu mereka baru imam itu baru Allahu Akbar, kita datang. Saya mau jamaah sama beliau. Saya sholat, tapi padahal di situ ada orang-orang yang sholat entah di mana gitu. Jadi saya tidak bersaf. Itu hukumnya sebenarnya saya harusnya gimana ya? Apa sholat sendiri? Kalau sebaiknya kalau memang ibu tidak bisa melihat langsung si imam dan ada kemungkinan ibu tidak akan bisa melihat gerakan imam misalnya, sholat sendiri lebih baik menurut saya. Karena sebenarnya gini Bu, seusai sholat berjamaah itu, berjamaah yang utama ya, yang pertama maksud saya, itu sebenarnya kita itu ada dua pilihan. Apakah membuat jamaah baru atau kita sholat sendiri saja. Sebagian pendapat mengatakan usahakan tetap jamaah. Tapi pendapat lain mengatakan udah sholat sendiri aja. Ya, tapi kalau saya pribadi lihat konteksnya. Kayak tadi malam itu kan saya sholat maghrib di sebuah masjid, sudah selesai salam assalamualaikum. Saya mau sholat maghrib sendirian, nggak ada yang saya ajak jamaah. Ada makmum masbuk. Hati saya nggak seret, saya mending sholat sendiri daripada saya bermakmum, tapi hati saya nggak seret. Karena memilih imam itu hak makmum. Ya, jadi dan saya termasuk yang tidak mau sembarangan memilih imam. Bukan saya merendahkan, bukan. Saya ngomong sama ya Allah, bukan saya merendahkan, bukan. Tapi saya ingin ambil nyamannya hati saya, karena hati saya nyamannya sendiri, karena saya nggak kenal ini orang-orang. Kecuali saya kenal ada orang yang saya tahu ini insya Allah sholatnya bagus, saya ikuti sebagai imam saya. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau ibu dalam kondisi di mana ada tanda tanya banyak lah itu ya, terkait konteks tadi itu, mending sholat sendiri aja. Kalau menurut saya, wallahu alam. Kecuali ibu yakin gitu. Masuk di mall, kayaknya Ustaz Subhan itu ya. Pakmu aja lah. Gitu. Dari suaranya begitu. Kalau ketemu di mall. Ketemu di menara Pak Ustadz. Di masjid menara. Ketemu di mall dekat Masjidil Haram. Oh iya. Iya, monggo Bu. Mau bertanya Pak Ustaz. Iya, monggo Bu. Wakaf itu apakah kita peruntukan atau niatkan hanya untuk orang yang sudah tidak ada, sudah meninggal, atau bisa kita niatkan untuk orang yang masih ada? Sampun. Atau kita meniatkan sesuatu itu sedekah? Mana levelnya lebih yang mana, wakaf atau konteksnya sedekah gitu Pak Ustaz? Bagus. Secara prinsip kalau ingin menghadiahkan pahala itu tidak hanya orang yang sudah mati, yang masih hidup pun bisa kita wakaf atas nama orang tua kita, kakek nenek kita, atau guru kita, atau siapapun yang masih hidup. Kita sendiri dapat pahala, beliau juga insya Allah dapat bagian pahala. Jadi tidak harus menunggu mati.
Cuman kalau beliau sudah meninggal itu lebih diutamakan karena beliau sudah gak bisa lagi beramal. Beliau hanya bisanya menunggu. Nah, kalau ada anak-anaknya yang berbakti itu tentu akan lebih baik. Bu Vinky ibunya masih ada. Beliau ingin sedekah Al-Quran, semoga pahalanya untuk ibunya. Boleh, tidak apa-apa. Tapi yang lebih membutuhkan sebenarnya ayah gitu. Karena ayah beliau sudah wafat, beliau sudah nggak bisa lagi beramal kecuali ya tadi ada sedekah yang bahan terus mengalir yang namanya wakaf itu. Nah Bu Vinky bisa wakaf atas nama ayah dalam bentuk Al-Quran atau apa, karena beliau lebih membutuhkan daripada ibunda beliau yang masih bisa beramal. Namun boleh itu, jadi nggak kenapa? Boleh, nggak harus nunggu mati dulu, nggak. Iya. Itu atau boleh, tidak ada masalah. Nah kalau ibu nanya mana yang lebih utama antara sodako biasa ataukah sodako jariah atau wakaf, maka yang betul, yang paling utama tentu yang sodako jariah atau wakaf itu lebih utama. Karena kalau wakaf itu kan ibu melepas ya, ibu melepas itu di jalan Allah sudah, tidak bisa dimiliki, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan, juga nggak bisa dijual. La yuros wala yuhab wala yuba itu. Contoh gini misalnya. Kalau misalnya ya, kalau ibu memberi motor ke saya untuk saat ini untuk dakwah, nggak ada kata-kata wakaf, berarti ini motor milik saya, terserah saya mau saya jual, mau saya terserah. Tapi kalau ibu bilang, Ustadz ini saya wakaf motor kepada Ustadz untuk dakwah, maka saya tidak punya hak memiliki motor itu, walaupun mungkin motor atas nama saya, tapi saya nggak boleh menjualnya, nggak boleh menghibahkannya, nggak boleh mewariskannya. Sehingga kalau misalnya suatu saat saya sudah tidak butuh motor ini lagi, motor ini tidak boleh saya jual, tapi saya berikan kepada ustadz yang lain untuk berdakwah juga. Terus begitu, iya, sampai hancur motornya. Kita mau melakukan itu, kita harus niatkan ini mau wakaf atau Iya, wakaf ada akadnya. Wakaf itu ada syarat rukunnya, beda sama sedekah. Kalau sedekah kan asal aja itu. Ya, ada kalau wakaf ada. Syaratnya wakaf itu ada wakif yang mewakafkan. Ada mauquf benda yang diwakafkan, ada mauquf alaih orang yang akan diserai wakaf, ada sighat akad wakaf itu, ada tujuan wakaf itu. Jadi ada syarat rukunnya. Makanya kalau ibu misalnya mau wakaf, misalnya wakaf Al-Quran, Ustadz ini saya nitip wakaf Al-Quran untuk para santri misalnya gitu. Ya sudah, ibu saya terima, saya sebagai orang yang menerima wakaf harus menyalurkan Al-Quran ini sesuai dengan amanah wakaf itu, gitu, seperti itu. Nah, jadi itu namanya akad wakaf. Jadi ada kata-kata saya wakafkan gitu. Nah, kalau sudah ada kata-kata wakaf, maka Al-Quran ini nggak bisa dimiliki secara pribadi, tapi boleh dimanfaatkan sampai rusak Qurannya. Jadi nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dijual. Jadi kalaupun misalnya si santri ini sudah tidak lagi pakai Quran itu, diserahkan lagi sebagai wakaf. Ini ada wakaf dari jamaah dulu, kamu pakai deh untuk teruskan sampai rusak mushaf itu. Itu seperti itu. Jadi saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, kok diniatkan, berarti niat wakafnya itu harus disebutkan. Misalnya saya wakafkan Al-Quran, niatnya pahalanya untuk ibu Untuk saya wakaf meninggal. harus ngomong, karena kan ada pihak yang terkait. Ya, jadi nggak cukup hanya niat. Saya niat wakaf nggak cukup. Harus ada syarat, ini rukunnya wakaf ya, ada wakif orang yang mewakafkan. Yang kedua ada mauquf yang menerima wakaf, harus ada pihak yang menerima. Nah itu pihak yang menerima mana tahu kalau itu wakaf kalau nggak ngomong, ya kan? Kalau ngomong baru saya tahu. Kayak emak ini kan and the gang kan pernah nitip, beliau punya geng sodako, pernah nitip ke saya misalnya, Ustadz ini dari gengnya emak minta dibelikan Al-Quran. Udah saya berikan Al-Quran karena amanahnya berikan Al-Quran. Nah saya kalau nggak diberitahu mana tahu kalau untuk beli Al-Quran. Nah, maka supaya tahu diberitahukan, Ustadz ini wakaf saya. Karena begitu ngomong wakaf, ini sudah bukan lagi milik person, tapi milik Allah sudah, milik kaum muslimin. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual. Ya itu maksudnya gitu Bu. Kalau ibu nggak ngomong, yang terima kan nggak tahu, dikira sedekah biasa, dikira bisa dimiliki gitu. Enggak, maksud saya atas nama ibu saya yang sudah meninggal misalnya. Oh, kalau Pahalanya. ngomongnya gitu maksudnya. Ya, pahalanya tuh Oh, itu niat aja. diniatkan untuk ini gitu, Dia- sampai nggak Pak Ustadz?
Yang penting ibu niat kan? Iya. Ya sudah, nyampe insya Allah. Oh. Ya sebenarnya gini Bu, semua kebaikan kita, orang tua kita diotomatiskan dapat bagian pahalanya. Apalagi diniatkan lebih lagi itu. Nah, jadi kalau ke maukufnya yang terima wakaf kita nggak harus ngomong, Pak ini wakaf pahalanya untuk bapak saya, nggak harus ngomong nggak. Itu kalau itu cukup niat. Lihat itu ya. Cuman kalau itu wakaf mesti diomongkan. Kayak zakat itu loh Bu. Kalau zakat kalau kepada mustahik langsung nggak harus ngomong. Tapi kalau kepada amil harus ngomong supaya amil tahu ini zakat. Oh ini fidyah gitu, supaya tahu gitu. Ya kalau sedekah ngomong sedekah supaya amil tahu aja sih ini oh ini sedekah berarti umum gitu. Kalau sedekah khusus ya sedekah khusus berarti kan gitu. Saya tuh pernah dapat amanah orang dari Jepang gitu ceritanya itu nitip sedekah untuk para nelayan. Nelayan di mana sih kata saya ini. Akhirnya saya ingat saya dulu kan pesantren di Nurjadi Peton Probolinggo itu ada kampung nelayan. Saya kirim ke sana aja semuanya. Saya di sini nggak ada nelayan, nggak kenal saya. Saya lempar ke sana melalui adik saya dan tersampaikan ke keluarga nelayan di sana. Karena amanahnya untuk nelayan gitu. Ya orang Jepang jadi saya nggak bisa nawar. Kadang saya tawar soalnya. Iya. Pernah ada orang nitip ke saya itu untuk anak yatim. Saya tawar itu karena orang Kemang 5 kan saya tawar. Bu, channel saya nggak semuanya yatim, beberapa miskin, tidak yatim. Izin ya boleh ya? Oh boleh Ustaz ya sudah boleh. Kalau beliau ngomong nggak boleh, sudah uang itu habis untuk yatim aja udah. Itu seperti itu. Yang terbaik. Quran kalau yang lembaga-lembaga itu tiap Qurannya ada nama ya ternyata saya pernah dapat. Iya. Atas nama siapa ada. Boleh ya betul. Ternyata saya atas nama ini ternyata ada tiap Quran itu ada nama-nama. Ya. Yang memberi yang memberikan kita mewakafkan. Oke. Monggo yang lain silakan. Kalau pernah ada juga jamaah itu nitip untuk 60 orang. Untuk 60 orang fakir miskin. Saya tanya, kok 60 orang? Iya Ustaz 60 orang. Kok 60 orang? Iya Ustaz Ramadan Ustaz Ramadan. Jadi rupanya dia jebol siang hari Ramadan dengan suaminya itu. Tapi itu bapak-bapak yang ngasih itu. Bapak-bapak bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak. Jadi beliau itu bapak-bapak jamaah saya lama tinggal di Amerika. Jadi nggak tahu ilmunya kan. Rupanya pas di Amerika itu dia pernah jebol gitu. Siang hari Ramadan sama suaminya itu. Nah, dia nitip sedekah ke saya, bayar kafarotnya itu, bayar dendanya itu, fidyahnya itu. Malu-malu. Ini untuk 60 orang Ustaz. 60 orang. Kok 60, Pak? Saya kan nggak awalnya nggak awalnya nggak kok 60 Pak. Ya saat ini untuk 60. Itu ternyata habis ngaji sama saya itu, saya pas nerangkan bab itu, beliau langsung udah lama bayar tuh. Ya pokoknya 60 Ustaz. 60 ya? Iya 60. Iya Ramadan Ustaz siang hari. Oh iya Pak ya saya paham. saya awalnya saya nggak juga awalnya itu nggak juga. Kok 60 gitu maksudnya. Kan bisa nggak 60 gitu maksudnya gitu. Kok 60 gitu. Ternyata pelanggarannya itu. Oh iya wis Pak, paham. Tenang bukan orang sini, orang Cikunir. Bukan Amerika. Ngerti ilmu. Nah, Bu? Enggak, orang sini juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Taat sama Allah. Nggih. Ya, ditunggu aja Bu Nina. Nyari 60 orangnya itu ya Pak ya? Enggak harus 60 orang sih, yang penting senilai 60 orang. Oh senilai. Iya. Jadi 60 orang itu tidak harus mencari 60 orang. Yang penting senilai 60 orang. Misalnya ada ada satu keluarga yang tidak mampu, isinya ada 10 orang. Itu kita kasih, misalnya pada satu keluarga itu senilai 60 orang enggak ada masalah. Jadi enggak harus mencari 60 orang, enggak harus. Uangnya nilai value-nya. Iya, 60 orang. Itu minimal.
minimal. Lebih boleh, kurang jangan. Nah itu Pak Ustadz, nah, kalau denda itu dihitung per hari atau kayak sekali sekali ngelaksanain gitu. Iya. Lupa. Wah, ini Kalau ini kayaknya orang sini nih kayaknya. Ini udah lewat yang ya nanti nomor rekening saya nanya sama madam. Itu ibaratnya dikenakan untuk double atau memang satu kali atau gimana? Ya, jadi gini. Sebelum saya jawab, pernah ada jamaah saya itu nanya ke saya gini, Ustadz, suami saya ini kan kerja di luar kota, beliau pasangan muda ya. Ini pulang 2 pekan sekali. Ini kayaknya pulang ini Ramadan Ustadz. Kayaknya siang hari nyampe Jakarta Ustadz gitu. Gimana Ustadz ya katanya? Dia bilang gitu ke saya. Saya nanya, suami turun di mana Bu? Di bandara Ustadz Soekarno-Hatta. Oh ya gampang gini Bu, nanti jemput suami siang hari Ramadan jemput dari bandara langsung Bu ke Gambir Bu. Naik kereta ke Cirebon. Jalan-jalan dulu. Nanti pulang-pulang sampai rumah maghrib Bu. Jangan langsung pulang, takut jebol gitu. Nah kalau jebol gimana? Misalnya jebol gitu ya. Untuk mohon maaf ya, untuk 1 kali pelanggaran di hari itu maksudnya, yaitu 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Kalau besok jebol lagi ya bayar lagi. Iya betul. Jadi di per hari itu, di per hari itu. Kalau hari itu sampai 5 kali, enggak tetap sekali. Ya. Misalnya. Bisa. Dan yang kena denda itu cuma 1, tidak dua-duanya. Jadi misalnya yang ngelakuin kan suami istri, jadi nggak kena 2 kali lipat, nggak, tetap dikerjakan 1. Yang saya pahami gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tahu ya. Enggak yang lain sekarang kalau masih ada. Ibu ada? Cukup dulu? Iya Pak Ustadz. Ya. Oh ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Belum.